Gue aja nikah sama warga negara Malaysia yang kerja di Jakarta karena gajinya lebih besar karena dia jadi ekspat di Jakarta. Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, IQ orang Indonesia yang terendah se-Asia Tenggara. Menarik. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau menanggapin daripada video kakak ini ya, beberapa video, dan Sari akan mengasih tunjuk juga fakta yang terkait di dalam video itu. Tengok video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa buat kalian yang baru saja tengok video Sari, jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan bel notifikasinya. Oke teman-teman, mari kita tengok video kakak yang satu ini ya. Dia mau menanggapi salah satu komentar. Oke, jom. Seperti ini ya, buka mata, buka hati, buka minda, akuilah Indonesia masih tertinggal 30 tahun di belakang Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu tuh nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah. Dan udah terlalu ribet lah masalah, jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Sari mau menanggapi komentar kakak ini ya. Oke, tadi katanya hanya sedikit saja tertinggalnya, apalagi di bidang infrastruktur ya, tingkat kepintaran. Oke ya teman-teman, nanti kita akan tengok videonya. Kalau Sari cakap-cakap saja nanti tak ada faktanya kan. Jadi GDP-nya tuh ya mestilah tinggi, tapi coba rata-ratakan dengan pendapatan masing-masing rakyatnya. Nah itu baru boleh dibandingkan ya. Sebelum kita lanjut lagi ke video kakak ini yang keduanya, Sari mau kasih tunjuk dulu fakta tentang tadi katanya mengatakan kepintaran ataupun IQ orang Indonesia lebih tinggi tadi katanya. Apa iya IQ orang Indonesia yang terendah se-Asia Tenggara? Menarik nih. Masa iya sih yang terendah? Nih kita lihat datanya. Kita ranking 10 dari 11 negara. Nilainya samaan lagi sama yang paling. Wah, oke teman-teman, IQ-nya yang paling rendah dari 11 negara, tingkat ke-10 saja ya. Hai, kenapa macam itu ya? Oke, mungkin ini sudah dirata-ratakan semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Wah, kenapa bisa begini? Sebenarnya sama Kompas, Kata Data, dan iNews. Rata-rata IQ penduduk di Indonesia adalah 78,49. Ini datanya dari World Population Review 2022. Skor ini bikin Indonesia ada di posisi 130 dari total 199 negara yang diuji. Tapi IQ 78,49 itu tingginya. Nih, taraf ukurnya ya. Kamu bisa baca sendiri. 78,49. Bodoh. Oh lama. Oke, kita tengok lagi ya. Kenapa ya? Udah, kita termasuk pinter atau masih harus banyak belajar? Terus kenapa nilai kita segitu? Ada beberapa faktor. Katanya sih karena kurangnya gizi yang cukup dari anak lahir. Tapi yang paling utama adalah karena sistem pendidikan kita yang terlalu banyak hafalan daripada penguasaan ilmu. Saya relate banget nih, karena pas saya sekolah dulu juga kebanyakan ngafal. Padahal kita harus lebih banyak melatih kemampuan berpikir kita, ya mengasah kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sebagainya. Semoga tingkat pendidikan di negara kita jadi makin baik ya. Amin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu.
Wah, ini baru saya tahu juga ini ya. Mungkin ini ya teman-teman, ini sudah dirata-ratakan daripada jumlah penduduk keseluruhannya. Jadi ya dapat disimpulkan tadi itu IQ-nya segitu. Buat kakak yang tadi berarti salah lah ya. Apa yang dikatakannya tadi, katanya IQ paling nomor 1. Tadi katanya ya seperti tadi komennya, katanya buka mata, buka minda, kita jauh tertinggal. Jangan kita malah tak puas hati, marah-marah macam itu ya. Kita tengok orang lain, kita harus belajar daripada orang lain, contoh orang yang baiknya. Ada juga sebabnya pasal kekurangan gizi anak-anak itu tadi ya, terbantahkan apa yang dikatakan kakak itu tadi. Tapi kakak itu tadi mengatakan macam kelihatan agak angkuh sedikit ya. Jangan dulu berbangga, data sudah membuktikannya. Oke teman-teman, nah satu lagi video daripada kakak ini ya, kita dengarkan sama-sama ya. Terus masalahnya di mana ya? Teman gue aja nikah sama warga negara Malaysia yang kerja di Jakarta karena gajinya lebih besar karena dia jadi ekspat di Jakarta. Kamu tahu di Turki banyak juga orang Malaysia kerja di Turki dan jadi pegawai aja gitu, bukan buka usaha. Kalau gara-gara banyak orang Indonesia kerja di Malaysia terus kalian anggap kami lebih miskin daripada Anda, terus apa kabar orang-orang India yang merata di seluruh dunia, mereka cari kerja di negara lain dan mereka bisa jadi CEO di Google dan sebagainya. Sekarang CEO mayoritas orang India loh. Jadi ngerantau itu nggak hina ya. Yang hina itu orang yang menganggap rendah orang yang merantau. Kadang orang kan emang harus ganti suasana gitu. Misalnya hidup teman gue nih dari Amrik gitu, dia ngapain di Turki? Padahal Turki itu kan di bawah Amerika. Tapi ya dia emang pengen ganti suasana. Tapi daripada komentar tadi itu kakak ini lari ceritanya. Katanya ada yang merendahkan karena banyaknya TKI ataupun pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini. Siapa yang mau merendahkan ya kan? Mana ada yang mau merendahkan? Hampir kakak inilah kepada kawan dia yang dia suaminya adalah orang Malaysia tapi bekerja, orang Malaysia itu bekerja di Indonesia. Tapi itu lain ya. Tadi katanya itu kerja orang Malaysia di Indonesia itu adalah ekspatriat. Ekspat itu adalah pekerja profesional ya. Sedangkan TKI, tapi Sari bukan bermaksud untuk merendahkan pekerja buruh saja macam di kilang, kerja sama orang. Kalau orang Malaysia kerja di Indonesia tak ada lah ya jadi pembantu, adanya lah tadi kata kakak itu kerja ekspat golongan profesional. Nah itu bezanya ya. Ini ada ditulisnya ya, lah orang Malaysia juga kerja di Indonesia, orang Malaysia juga sering banget ketemu gue kalau di Istanbul, Turki ya. Apakah artinya negara kamu nggak cukup siapin lapangan kerja? Enggak kan? Kan hidup ini pilihan masing-masing. Konteks berbeza lagi ya. Orang Malaysia ada juga kerja di luar negara ya. Berarti di Malaysia ini tak ada lapangan pekerjaan. Banyak ya. Sari tengok banyak sangat jawatan kosong di sini ya. Oke, sedangkan tadi dalam konteks TKI ataupun pekerja tenaga kerja Indonesia, buruh, itu karena terpaksa, karena juga di negara sendiri tak ada lapangan pekerjaan, jadi mau tak mau ya harus keluar negara. Indonesia ini mereka ada pilihan lain ya. Indonesia itu tak ada pilihan ya, terpaksa mau tak mau ya. Ada membahas sedikit tentang perekonomian ya. Hanya Indonesia yang sudah lebih dari semuanya ya. Tapi kalau hanya cakap saja tak ada datanya kan namanya omong kosong kan. Tengok video yang satu ini ya supaya menjadi pembelajaran juga. Pun sakit memang kita tertinggal, tapi boleh menjadi motivasi untuk kita. Negara lain boleh, kenapa kita tak boleh? Macam tuh. Yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil. Salah satunya di Asia Tenggara. Adalah banyak negara yang kecil adalah yang terkaya. Jadi bukan berarti negara besar ya yang terkaya ya. Ya, inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara. 11. Myanmar. Myanmar. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk.
Oh iya iya. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021 tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US dollar per tahunnya. Yang ke-10? 10. Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi. Anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 USD saja. Kalau negara itu ada peperangan, ekonomi juga jatuh juga ya. Ini yang ke-9. 9. Timor Leste. Meskipun tergolong negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan sehari-hari. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 US dollar per tahunnya. Timor Leste. Yang ke-8? 8. Vietnam. Di peringkat 8 ada negara Vietnam. Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman. Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya. Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri. Dengan hal itu, Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. Biarpun Vietnam itu tadi yang ke urutan 8, ada juga beberapa contoh yang boleh kita ambil ya. Tadi daripada segi ekonominya. Yang ke-7. 7. Laos. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Dan dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 US dollar per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Tak ada salah meniru kan? 6. Filipina. Sempat menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Sebagian besar kemiskinan di sana diakibatkan oleh kurangnya pekerjaan di pedesaan. Sama macam Indonesia. Namun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 US dollar per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. Kerjaan juga sama masalahnya dengan Indonesia. Yang ke-5. 5. Indonesia. Indonesia yang ke-5 ya? Indonesia muncul di deretan top 5. Namun, hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Mengingat kekayaan alam Indonesia sangat-sangat melimpah. Namun, pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 US dollar per tahunnya. Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah. Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini.
Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles, merupakan salah satu dari kian terpuruknya Indonesia menghadapi krisis. Demi itu hari memang semua negara ya, termasuk juga Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sudah tak ada pekerja, malah lagi hilang pekerjaan ya, karena banyak juga yang gulung tikar. Yang keempat, 4. Thailand. oh Thailand, sorry kak. Indonesia berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi keempat. Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 US dollar per tahunnya. Dari awal Lagi banyak ya. jadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Namun di tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Pemerintah mulai membuka diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Thailand itu terkenal dengan pusat pelancongannya. Waktu pandemi itu kan mestilah sangat-sangat turun lah ekonominya ya. Tak ada orang yang boleh datang ke negaranya untuk melancong ya. Oke, ini yang ketiga. 3. Malaysia. Malaysia yang ketiga sudah ya. Pertumbuhan ekonomi pasca krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Salah satu yang termaju di Asia Tenggara waktu saat itu. Wow, hebat. Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 US dollar per tahunnya. Dan di bidang agrikultur, kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Dua, Brunei Darussalam. Meski tidak terlalu nampak di peta, dua negara di posisi teratas ini sangatlah luar biasa. Brunei berhasil menduduki peringkat kedua dengan pendapatan per kapita mencapai 32.230 US dollar per tahunnya. Angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya. Brunei punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Satu, Singapura. Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara justru ialah negara kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar lain. Tujuan pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per tahunnya, Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil, sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Masyarakat Singapura sangat pro bisnis. Apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Good job! Dirata-ratakan dengan pendapatan per kapitanya, bukan GDP-nya. Nah, ya, jadi macam itu teman-teman. Oke, banyak juga PR-PR yang mau dibuat pemerintah Indonesia, belajar dengan negara-negara yang sudah maju sebelumnya. Mau ngasih tahu fakta-fakta yang ada kan. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kali ini. So, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Kalau kalian mau menanggapi, kalian juga boleh kasih komentar kalian, pendapat kalian dengan kata-kata yang sopan di ruang komen dekat bawah. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.